bergabung bersama kami dari Tinkerlast yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini ya untuk datang ke press conference dari Tinkerlast. Jadi hari ini perkenalkan dulu, saya Osi untuk host hari ini. Mungkin rekan-rekan media sudah ada beberapa yang mengenal saya. Jadi hari ini kita bersama-sama ada di sini karena kita ingin menyaksikan dan mendengarkan langsung dari Tinkerlast strategi baru mereka. Jadi Tinkerlast ini memang sudah misinya, visi mereka itu ke arah sustainable fashion ya. Jadi dengan strategi baru ini itu ingin memperkuat positioning mereka untuk menjadi lebih dikenal sebagai sustainable fashion platform. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang siang hari ini sudah ada Mbak Samira Shihab selaku CEO dan co-founder dari Tinkerlast, Mbak Alia Amitra selaku CEO dan co-founder dari Tinkerlast, juga sudah hadir bersama kita dua orang narasumber, desainer yang support juga untuk perubahan baru dari Tinkerlast ini. Selamat siang Mbak Citra Subiakto, perancang dan founder dari Sejauh Mata Memandang, dan juga Kara Nugroho selaku founder dari PVRA. Oke, tanpa berlama-lama saya ingin minta tolong kepada media dulu ya. Emang tadi sebelum masuk ke dalam Zoom kita, media sudah sempat daftar, tapi boleh nggak sekarang tolong daftar lagi di chat, tulis nama media dan alamat email. Setelah ini setelah acara ini berakhir, kami akan mengirimkan press release juga beserta voucher dari Tinkerlast. Yang kedua, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kami akan ada Q&A. Nanti caranya adalah rekan-rekan media untuk menggunakan fitur raise hand. Ya, jadi bisa bertanya lewat dari situ. Tapi apabila raise hand-nya belum sempat kita komentarin, tapi teman-teman sudah ingin tanya, boleh langsung kirim pertanyaannya di chat. Nanti ada rekan kami yang akan mengcompile semua pertanyaan. Oke, tanpa berlama-lama saya akan serahkan sesi ini kepada Mbak Alia Amitra yang akan presentasi lebih lanjut tentang apa sih perubahan dari strategi baru dari Tinkerlast. Oke, silakan Mbak Alia. Thank you Mbak Osi. Selamat siang semua, selamat siang rekan-rekan media, teman-teman media di sini sudah hadir di siang hari ini. Selamat siang juga untuk Mbak Citra selaku founder dari Sejauh Mata Memandang. Kara juga thank you udah hadir selaku co-founder dari PVRA, dan rekan-rekan lain yang sudah hadir di virtual press conference yang hari ini. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini yang belum mengenal Tinkerlast atau mungkin lupa deh mungkin Tinkerlast tuh apa ya, kayak pernah dengar gitu. Mungkin aku cerita sedikit aja tentang Tinkerlast. Jadi sejak lahir tahun 2016 awal, bulan Januari, mimpi kita itu adalah untuk menjadi platform fashion yang menghubungkan para wanita pecinta fashion untuk menemukan barang fashion. Dan ini diawali dengan Tinkerlast berjualan barang-barang pre-love atau yang biasa dikenal dengan barang-barang second hand yang branded dan khusus untuk wanita. Sejak 5 tahun berdiri, Tinkerlast sudah berkembang menjadi e-commerce dengan 2,2 juta users dan juga 1,6 juta page views per month. This is something that we're very proud of, and tetap kita aiming untuk grow our platform. Seiring berjalannya waktu, Tinkerlast menyadari bahwa kita telah berkontribusi dalam gerakan sustainability dalam industri fashion, di mana kita memberikan awareness kepada masyarakat untuk memperpanjang umur baju-baju mereka dengan berjualan di Tinkerlast. Dan juga kita telah berhasil mengajak masyarakat untuk membeli barang-barang second hand atau barang-barang pre-love di platform kita. Kita juga makin menyadari bahwa kesadaran masyarakat asas sustainability ini juga semakin tinggi. Oleh karena itu, Tinkerlast terus melahirkan new business model hampir setiap tahunnya. Contohnya kalau bisa lihat di presentasi ini, pada Oktober 2019 kita memperkenalkan bisnis model baru yaitu rental service bernama Tinkerjoy. Di tahun yang sama juga kita bekerja sama dengan desainer lokal melalui JFW untuk mendesain koleksi fashion baru menggunakan barang-barang fashion yang sudah tidak laku terjual di Tinkerlast. Kita namakan Tinkerlast Upcycling Project.
Dan tahun ini kita juga terus mengeluarkan bisnis model baru, di mana kita mengeluarkan strategi baru, di mana kita bekerja sama dengan local brand yang memiliki nilai-nilai kebumian yang sama. Oleh karena itu, we see ourselves has changed. Di mana kalau dulu kita ingin menjadi leader dalam berjual beli barang-barang pre-love di Indonesia dan hanya pre-love, tapi dengan seiringnya waktu dan kita merubah atau menambah beberapa strategi, kita memposisikan platform kita sebagai pioneer dalam sustainable fashion marketplace. Berikut adalah pioneers atau 14 lokal brand pembuka dalam strategi baru Tinkerlust. Kenapa aku bilang pembuka? Karena this new business model is here to stay. Jadinya ini baru untuk bulan September ini kita akan launch dengan menggandeng 14 local brand, tapi kita berharap ke depannya kita local brand yang lain yang mempunyai nilai-nilai yang sama dalam sustainability akan terus bertambah. Mungkin aku akan perkenalkan very short introduction on all the brands. Satu adalah kita bekerja sama dengan Sare, yaitu baju dengan bahan desain yang nyaman yang bisa dipakai tidak hanya untuk di rumah tapi juga bisa untuk jalan-jalan. Ada juga Sejauh Mata Memandang dengan desain yang sudah tidak awam lagi di mata semua orang dan menggunakan natural fiber. Nanti Mbak Citra yang akan menceritakan lebih lanjut mengenai mengenai brand Sejauh Mata Memandang ini. Kita juga bekerja sama dengan Everyday by Major Minor. Ini adalah ready to wear dari Major Minor dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kita juga bekerja sama dengan Lekat, di mana style Lekat ini menggabungkan desain etnik dengan high fashion. Ada juga Toraja Melo, mirip dengan Lekat, dia juga mempunyai desain etnik yang dibuat oleh komunitas penganyam di Indonesia. Ada juga Kuro dengan desainnya yang fun dan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Kelly Cotton, yaitu fashion brand dengan desainnya yang unik dan fun. Ada juga Stellar Made by Stella Risa. Ini adalah second line-nya Stella Risa, di mana koleksinya kontemporer tapi memakai konsep zero waste. Ada juga Mashiro, yaitu brand yang famous dengan white shirt-nya yang sangat timeless. Kita juga ada brand-brand aksesoris. Ada Woodka, yaitu jam tangan unik yang menggunakan bahan dasar kayu. Kita juga ada PVRA, brand lokal yang supporting female empowerment dan UMKM-nya. Nanti Kara yang akan cerita lebih dalam yang mengenai brandnya ya Kara ya. Nanti juga ada Dua Anyam, tas yang terbuat dari anyaman dan juga have a goal to empower women in rural areas. Kita bekerja sama juga dengan Meraki, tas lokal yang terbuat 100% dari kulit dan juga handmade fabrics. Ada juga Tulola, jewelry terbuat dari pengrajin Indonesia dengan desainnya yang sangat mewah. Dengan strategi Tinkerlust yang mengutamakan sustainability ini, kami akan mengadakan campaign agar awareness ke masyarakat ini jauh lebih luas jangkauannya. Dan kita yang akan kita lakukan adalah mengadakan virtual fashion show dan juga series of fashion talk show. Berikut rundown rangkaian acaranya. Oke, di presentasinya bisa dilihat hari ini kita melakukan virtual press conference bersama rekan-rekan media. Tanggal 24 hari Kamis, tepatnya jam 5 sore, kita akan meluncur virtual fashion show di YouTube channelnya Tinkerlust. Kemudian di tanggal 24 itu setelah kita mengadakan virtual fashion show itu sampai tanggal 25 jam 5 sore itu kita akan buka website kita eksklusif preview untuk Tomorrow Digital Banking by UOB. Dan ini khusus memang benar-benar kita buka khusus karena kita ada bekerja sama dengan Tomorrow. Kemudian setelah eksklusif preview untuk klien Tomorrow tanggal 25 kita baru membuka fashion local heroes ini, koleksi ini kepada publik. Kemudian dari tanggal 25 terus sampai sampai bulan Desember kita akan terus mengadakan fashion talks di mana terdiri dari 6 fashion talks menggunakan Zoom dalam bentuk webinar di mana kita akan bekerja sama dengan para desainer juga, dengan public figure dan juga media partner, dan juga kita ada series of IG Live bersama Tinkerlust dan juga local brand partners. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan boleh dimasukkan ke Q&A. Thank you. Oke,
Buat rekan-rekan media, mungkin nanti pertanyaannya akan digabungkan sekalian setelah presentasi dari Mbak Citra dan Mbak Kara ya. Tapi aku sebelum ini aku mau tanya dulu nih ya. Ini kan sekarang emang ada kejadian luar biasa yang namanya kejadian luar biasa nggak ada yang pernah menyangka ya. Jadi sekarang tiba-tiba ada pandemi corona. Nah, apakah strategi baru ini karena ada pandemi corona atau memang sudah sejak sebelumnya setelah dirumuskan ya? Jadi kan orang-orang pasti kalau ada strategi baru pasti mikirnya ini pasti gara-gara corona nih, pasti pada adjust gitu ya. Coba boleh nggak kita tahu ceritanya? Yeah, sure. Selamat siang rekan-rekan media, and also to Mbak Elsie, Kara, and Citra. Thank you for being here and being part of Tinkerlust's new journey ahead. Jadi sebenarnya the short answer is no. Dari awal Tinkerlust terbentuk, visi misi kita selalu mengutamakan sustainability. Jadi kita selalu ingin memberikan produk dan service terbaru kepada customer kita. Seperti yang tadi di-mention di presentasinya Alia, kita telah memperkenalkan berbagai business model. Bermulai dari consignment, terus habis itu kita ada rental, bekerja sama dengan desainer untuk upcycling fashion juga last year di JFW, dan sekarang kita memperkenalkan service baru di mana kita bekerja sama dengan local brand yang memiliki visi yang sama. So this in our way is how we've always had our vision to support sustainability, and at the end it's about understanding what's relevant at the right time. And sekarang kita lebih percaya bahwa promoting brands that believe in the same vision is the right thing to do right now. Oke, Mbak Alia, Mbak Samira ya, Mbak Samira akan jawab ya. Ini sebenarnya saya tuh sustainable fashion tuh bukan sesuatu yang sangat dimengerti ya untuk masyarakat Indonesia ya, agak asing gitu ya. Kalau dulu saya berpikir sustainable fashion itu adalah ya kita jadi lebih hemat ya, jadi nggak harus bolak-balik beli baju. Tapi ternyata kalau dilihat dari ide besaran yang lebih besar lagi, sustainable fashion itu ternyata bisa juga mendukung lingkungan hidup gitu ya. Boleh cerita nggak apa sih ininya, korelasinya ya antara fashion ini sampai ke akhirnya ke lingkungan hidup, biar teman-teman rekan-rekan media juga mengerti bahwa there is a greater kebaikan gitu ya dari sustainable fashion. So sebenarnya to shop sustainably ada beberapa cara, right? Yang pertama, we can shop less, and that's one of the things that Tinkerlust was trying to do, extending the life of each product. So daripada kita belanja baru, ya kita belanja second hand. So instead of increasing the fashion waste, we can just extend the life of a single fashion product. Itu salah satunya. Kalau misalnya dari mungkin dari brand, they can choose to employ local workers rather than importing their items gitu. And also the types of fabrics. Jadinya sebenarnya kalau misalnya we're talking about sustainability, there's a lot of ways that we can do it gitu. The main mission for us is how do we lower the fashion waste, because fashion waste is, I think, probably one of the main polluters of the world. Oke. Ya, terus bagaimana cara-cara dari Tinker selain tadi ada fashion talks gitu ya, untuk memperkenalkan konsep ini kepada masyarakat luas? So sebenarnya dari Tinkerlust lahir itu kita benar-benar investasi di educating consumers about how to live more minimalist and how to invest in your fashion pieces. So I think salah satunya is just through education and through awareness of all of the easy steps that you can do to actually lead a more sustainable life, and especially sustainable shopping habits as well. Oke, ya. Terus tadi saya dengar dari presentasinya Mbak Alia gitu ya, bahwa ini nanti akan dibuka dulu khusus untuk nasabah tomorrow gitu ya. Nah, gimana sih caranya, maksudnya apa sih benefitnya buat nasabah tomorrow ini? Terus kalau misalnya karena kan bisa dilihat ya bahwa desainernya cukup bagus-bagus gitu ya, kan takut juga nih kalau misalnya ketinggalan gitu. Kalau kita bukan nasabah tomorrow, terus jadinya gimana nih? Apakah kita bisa gitu saat itu juga jadi nasabah tomorrow? Oke, kita bekerja sama dengan Tomorrow ini, mungkin aku ceritain sedikit aja. Kita bekerja sama Tomorrow ini karena aku tuh melihat dari sisi banking,
mereka mengeluarkan produk yang merubah cara orang berbanking gitu, as a new way of banking, digital banking. Jadi yang mempermudah cara orang memandang banking lah, nggak kayak zaman dulu yang harus ke ke bank dan proses ngantri dan lain-lain gitu loh. Dari sisi Tinkerlast pun juga kita lagi mengeducate awareness, educate masyarakat mengenai a new way of fashion gitu, a new way of purchasing fashion. Jadinya ini kayaknya menurut aku karena ini sama-sama sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, itu kayaknya nih kerjasamanya tuh sangat oke gitu loh. And another thing, the reason kenapa kita kerjasama sama Tomorrow karena kemudahannya berbanking itu. Benar-benar all you have to do is just download. Itu ada di App Store, ada di Google Play gitu loh. Jadi ada di semua application. Jadi selama punya smartphone, all you have to do is download the application Tomorrow. Habis itu registrasi, masukin KTP-nya, terus nanti langsung diverifikasinya langsung online juga gitu loh. Is within kayak dalam 1-2 hari you can be approved gitu loh. Dan jadi sangat cepat gitu loh. Nah, kita bekerja sama dengan ini dan kita memberikan juga benefit untuk para customer Tomorrow ini. Salah satunya yaitu tadi aku bilang akses khusus pertama kali untuk berbelanja di Tinkerlast, langsung akses bisa berbelanja local brands ini, local heroes ini, dan juga mereka akan mendapatkan, jadi 100 orang yang registrasi Tomorrow akan mendapatkan 100 voucher. 100 orang itu akan mendapatkan voucher sebesar 100.000 tanpa minimum purchase. Jadi langsung bisa belanja, itu bisa belanja nggak cuma belanja local heroes tapi anything that you can find that you like di tinkerlast.com. Dan kalau udah misalnya udah nggak dapet nih yang 100.000, masih akan ada voucher lagi sebesar 75.000 dengan minimum purchase. Jadi kayaknya ininya banyak sih benefitnya once you use the aplikasi Tomorrow ini. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi karena tadi udah kita mendengar dari Mbak Alia dan Mbak Samira, mungkin kita juga kepengen tahu dari desainer-desainer yang ada ya. Oke, untuk rekan-rekan media sekali lagi nanti kita akan buka pertanyaan dengan cara fitur raise hand ya. Jadi ditahan-tahan dulu nih pertanyaannya. Oke. Kepada Mbak Citra, selamat siang Mbak Citra, terima kasih sudah bergabung di sini ya. Saya tahu Mbak Citra cukup sibuk nih ya. Nah, Mbak Citra sendiri dari sejauh mata memandang nih ya, berkolaborasi pertama kali dengan Tinkerlast ya, jadi sebagai desainer yang pertama support untuk perubahan baru ini. Nah, kira-kira Mbak Citra sendiri melihat apa sih yang sama antara sejauh mata memandang dengan Tinkerlast? Tentunya Mbak Citra juga mau cerita dulu ya, sejauh mata memandang tuh produknya seperti apa sih gitu. Silakan Mbak Citra. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Tinkerlast sudah menghadirkan saya hari ini di sini. Jadi sebenarnya sejauh mata memandang itu adalah sebuah brand yang kita tuh terinspirasi oleh baju nasional. Jadi kalau mau dipikir sustainable ya, sebenarnya Indonesia itu dari dulu sebenarnya udah sangat sustainable ya, tanpa ada judul itu gitu. Karena kita terinspirasi baju nasional, misalnya contohnya kebaya atau baju kurung gitu. Itu kan semuanya udah terbukti well proven sama udara kita ya yang tropical ini gitu. Dan cuman kita sekarang bikin koleksinya menjadi lebih nyaman, lebih wearable gitu, dan lebih sesuai dengan zaman sekarang gitu. Nah terus kita juga tadi saya dengar penjelasan Tinkerlast, kita banyak kesamaan gitu. Kita mau menjadi lebih baik dan lebih ramah kepada bumi gitu. Jadi misalnya kita membuat produk yang timeless, yang trendless gitu. Jadi saya soalnya orangnya nggak trendy gitu. Jadi saya bikin sesuatu yang nyaman buat saya sehari-hari gitu. Terus begitu bahan yang kita pilih juga bahan-bahan yang cukup berkualitas, misalnya dari tencel, dari linen, dari cotton yang kita tahu bahwa ujungnya tuh Mbak, dia nggak akan jadi sampah gitu, karena dia akan terurai dengan sendirinya di alam gitu. Jadi ini sebuah kolaborasi yang rasanya kita cocok ya gitu,
visi dan misinya gitu. Ya, visi dan misinya sama ya Mbak Citra ya. Ya, terima kasih Mbak Citra atas penjelasannya. Saya mungkin ada pertanyaan sedikit ya dengan sejauh mata memandang ini, berarti dengan ide-ide dari pakaian nasional Indonesia sendiri ya. Tapi gimana pandangan Mbak Citra sendiri nih? Ini mungkin di luar dengan strategi baru Tinkerlast ya, tapi masih ada korelasinya sedikit gitu ya. Dengan anak muda sekarang gitu ya, bagaimana kalau Mbak Citra sendiri untuk memperkenalkan anak muda sekarang yang mungkin sedikit banyak juga mungkin belum ya, bukannya tidak ya, tapi belum into sesuatu yang berbau nasional gitu ya. Tiba-tiba kayak waktu kemarin sempat tuh sebelum pandemi kita ada tiap hari Selasa berkebaya gitu ya, ada gerakannya, tapi anak muda yang melakukan itu masih sedikit sekali gitu. Gimana menurut Mbak Citra sendiri, apa yang harus kita lakukan? Makanya kalau bisa dilihat dari koleksinya sejauh itu, kita itu tidak terlihat jadinya seperti baju nasional sebenarnya gitu. Jadi kita bikin contohnya kebaya itu sangat nyaman dengan pakai pita. Jadi kan misalnya zaman dulu nih ibu-ibu kita semuanya memang dibuatnya sangat tepat di tubuh gitu kan. Nah sekarang kita bikinnya lebih nyaman, lebih istilahnya lebih ojekable gitu ya gitu. Jadi nggak terlalu ketat dan apa ya, dan itu bisa kita sesuaikan dengan zaman sekarang, yaitu adalah kebaya bisa jadi cardigan. Misalnya sebelum pandemik ini ya kan, mall aja tuh dingin banget ya, saya tuh selalu kedinginan kalau di mall gitu. Jadi bisa kita bawa selendang atau kita bisa bawa cardigan sebagai kebaya sebagai seperti cardigan atau jaket gitu. Dan kita mesti memberikan visual yang menyenangkan gitu. Makanya kita di sejauh itu kita bikin motif sendiri gitu. Jadi kita bikin motifnya terinspirasinya sama hal-hal kecil yang ada di sekitar kita Mbak. Misalnya dari satu kantor nih hobinya senang makan bakmi, terus kita semua jatuh cinta sama gambar ayam dan bunga yang ada di mangkoknya gitu. Atau misalnya inspirasinya dari dongeng anak kecil Timun Mas, kemudian kita bikin motif terinspirasinya dari Timun Mas gitu. Jadi rasanya lebih kini dan apa ya, sebenarnya saya juga pertama bikin karena saya pengen pakai kebaya atau pengen bikin pakai kain, tapi saya bisa padu-padankan dengan pakaian-pakaian kita yang zaman sekarang ini gitu. Baju saya tuh bosan banget Mbak kalau nggak hitam, putih, abu-abu, biru tua gitu kan. Nah jadi saya bikin sesuatu yang saya bisa padu-padanin dengan baju-baju saya yang nggak menarik itu. Jadi ada sentuhannya, rasa, dan tanpa terlihat rasa jadi kuno atau jadi etnik gitu. Oke, terima kasih. Sangat menarik nih penjelasannya Mbak Citra. Oke, kita sekarang beralih kepada PVRA ya. Jadi Tinkerlast ini selain disupport oleh desainer-desainer baju ya, tapi mereka juga disupport dengan desainer aksesoris. Nah, PVRA itu adalah salah satunya, khususnya sepatu ya. Selamat datang Mbak Kara. Mbak Kara mungkin juga mau cerita nih sebenarnya brand PVRA itu seperti apa dan kenapa sih PVRA itu merasa cocok nih untuk mensupport perubahan baru dari Tinkerlast? Silakan Mbak Kara. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih buat Tinkerlast yang udah mengundang saya hari ini di sini dan juga rekan-rekan media. Mungkin aku cerita sedikit tentang PVRA-nya dulu kali ya. Kita itu adalah brand sepatu yang terbuat dari kulit asli dan sepatu kita itu semuanya 100% bikinan lokal. Mulai dari yang membuat sepatunya itu sendiri, itu dari pengrajin-pengrajin lokal, dan mungkin ciri khas sepatu kita itu di semua sepatunya tuh pasti ada embellishment-nya, jadi ada manik-maniknya menghias sepatunya. Itu pun semuanya juga dikerjakan dengan pengrajin lokal. Modelnya juga itu-itu aja, mungkin orang kalau misalkan lihat, ini PVRA sepatunya modelnya gini lagi, karena mungkin sama agak mirip sama Mbak Citra, saya juga orangnya agak membosankan. Baju yang dipakai itu aja, sepatu yang dipakai itu aja, karena at the end of the day kita mencari yang nyaman, yang bisa dipakai terus, nggak ada umurnya, karena terbuat dari kulit asli juga. Sepatu-sepatu kita tuh kita berharapnya harus awet ya. Kita tuh juga nyediain jasa reparasi, jadi misalkan ada yang rusak pun orang bisa balikin dan benerin gitu, untuk encourage mereka untuk bisa pakai sepatu ini dengan jangka waktu yang panjang. Mungkin kira-kira itu untuk sedikit cerita tentang brandnya.
kalau kenapa mau kerja sama Tinkerlast, pasti dari awal ngobrol juga langsung excited banget. Kebetulan ini bukan kerjasama pertama kita, sebelumnya kita pernah kerjasama dengan Tinkerlast. Dan yang saya rasakan dari kerjasama pertama itu tuh, ketika Tinkerlast bilang mereka mau support local brand, I think they really mean it gitu. Benar-benar saat itu ketika kerjasama saya ngerasa yang mereka lakukan buat bantu promosiin PBRE-nya juga pada saat itu beneran gila-gilaan banget. So I think what they're doing is really great. Dan ketika ada kesempatan untuk Tinkerlast buka sesuatu yang baru ini, barang baru pun dijual di sini dan Tinkerlast ngajak PBRE, tentunya kita langsung, aku ya nggak pakai basa-basi, langsung ngomong mau banget gitu. Gimana pun caranya pasti kita pengen ikutan karena kita pengen support juga misinya mereka untuk doing something yang more sustainable. Oke, terima kasih Mbak Kara. Ini menarik banget ya karena ternyata PBRE ini empowerment ya. Jadi empowerment tenaga pengrajin di Indonesia. Kalau kita pengen tahu lebih lanjut nih Mbak Kara, di daerah mana nih pengrajin-pengrajinnya lebih banyak untuk PBRE? Sebenarnya awalnya itu awal pertama kali kita berdiri kan ketika kita decide kita pengen bikin sepatu gitu. Di situ mungkin kita langsung mikir kita pengen create a brand yang bukan cuma mikirin tuh product and profit. Pengennya tuh bisa somehow ngedepanin people and if we can planet juga gitu. Pada saat itu kita mikirnya kan wah sepatu nih kalau misalkan mau bersaing harga atau apa pasti bisa import dari luar gitu. Dengan harga nanti bisa lebih murah dan segala macam. Tapi ketika kita lihat saat itu keadaannya banyak bengkel-bengkel sepatu lokal ya, jadi pengrajin-pengrajin kecil itu yang mereka bangkrut, kehilangan pekerjaan karena udah nggak ada yang bikin mereka lagi gitu. Semua orang maunya ngambil barang aja dari luar gitu. Di situ kita banyak ngobrol juga sama beberapa orang yang punya bengkel dan akhirnya kita memutuskan untuk yuk kita kerjasama gitu. Walaupun emang susah dengan menjaga dari segi kualitas, gimana semuanya tuh harus sama, kualitasnya terjaga. Itu emang waktu itu awal-awal challenging banget. Tapi benar-benar kita fight untuk bisa sampai ke pokoknya bikinnya harus semuanya lokal. Dan kalau untuk pengrajin beads-nya itu yang kita bimbing sendiri secara langsung. Awal mulanya sebenarnya lucu banget. Awalnya tuh kita cuma punya satu pengrajin beads, jadi yang ngerjain manik-manik kita. Waktu itu kantor kita itu ada di daerah Jakarta Selatan. Pegawai juga baru punya satu orang. Nah pegawai yang satu ini dia suka makan lah, biasanya jajan makan siang pergi ke warung depan gitu. Di situ banyak ibu-ibu yang tinggal di pemukiman sekitar situ. Mereka nanya, ini ada satu kantor keluar 3 cewek bolak-balik masuk setiap hari, kantor apa sih gitu. Awalnya mereka cuma nanya-nanya gitu aja, terus mulai nanya ada kerjaan gak sih gitu. Karena banyak kan ibu-ibu di situ tuh mungkin tadinya mereka bekerja gitu sebagai ART atau apa, tapi habis itu mereka punya anak. Habis itu udah mereka lupa lagi nih cara kerja, harus balik kerja lagi itu gimana gitu. Jadi mereka nanya nih di perkumpulan ibu-ibu ini, ada nggak sih yang bisa kita kerjain di situ? Akhirnya kita mikir kita bisa apa ya, bisa kasih kerjaan apa. Awalnya tuh mulai dari cuman bikin box, jadi box sepatu kita. Bikin box, rangkai box. Akhirnya mereka minta challenge lagi, apalagi ya, kita juga jadi merasa ter-challenge kan, bisa apa lagi ya. Akhirnya mulai ngebersihin sepatu. Sampai akhirnya orang yang pengrajin kita yang jago beadings itu akhirnya mereka mendidik ibu-ibu ini supaya bisa ngejahit juga. Jadi kita bikin program, oke kita akan training kalian dan kalau misalkan memang bisa, karena kan pada dasarnya ibu-ibu tuh suka ngejahit kan, pasti itu dasar itu mereka bisa gitu. Akhirnya di situ kita bikin training lumayan lama tuh 3 bulan untuk ngajarin. Dan akhirnya ternyata mereka bisa, dan program ini tuh masih berjalan sampai sekarang. Even udah bisa kayak mereka ngajak temennya, boleh nggak? Temen saya ada ini lagi nyari kerjaan, boleh ayo sebisa mungkin kita cari supaya kita bisa create, bantu menyediakan lapangan pekerjaan gitu, walaupun tidak banyak. Ya, ini tapi karena betul-betul, karena saya tahu persis tuh ya, jahit beads itu nggak mudah ya, susah dan harus betul-betul rapih banget ya. Itu berarti harus betul-betul luar biasa sekali untuk quality controlnya ya. Nah, quality controlnya sendiri itu seperti apa ya Mbak Kara ya? Karena ya lumayan kayaknya kalau dengar ceritanya kan bertambah lagi orangnya gitu ya. Bagaimana sampai tahap akhirnya mereka semua jadi keren lah, bisa bikin beads, jahit beadsnya rapih semuanya sesuai standar. Mungkin itu ya
pantang menyerah aja kali ya, ngajarin terus sampai bisa. Dan emang beats itu kan kadang orang suka takut kan, aduh nanti kalau misalkan dipakai copot gimana gitu, kalau misalkan kesenggol sesuatu rusak gimana gitu. Bahkan ada yang pernah kontak ke kita tuh, beats saya dipretelin sama anjing saya di rumah gitu. Hal-hal itu kan mungkin banget terjadi gitu. Di sini juga makanya kita nyediain yang namanya tuh garansi reparasi gitu. Selama 6 bulan mereka tuh boleh kalau misalkan ada apa-apa, pokoknya kita akan bantu untuk ngebenerin. So far sih untungnya nggak banyak gitu, karena kita percaya kalau misalkan ibu-ibu ini juga mereka mengerjakannya sepenuh hati lah. Kita coba create working environment yang mereka emang happy, semampunya mereka. Jadi kan nanti ada nih yang bisa jago banget nih ngerjain beats yang konsep tuh siapa, kalau misalkan yang lebih simple siapa. Jadi kita bagi seperti itu juga untuk mempermudah flow kerjanya mereka. Ya. Ini luar biasa sekali ya, biasanya nggak ada pengusaha itu kalau misalnya ada yang rusak, ya udahlah beli aja yang baru, yang dia sampai benerin gitu lah, luar biasa sekali. Oke, terima kasih sekali atas penjelasannya Mbak Citra, Mbak Kara, dua-duanya luar biasa sekali, dua-duanya membuat Indonesia menjadi lebih kaya ya dari sisi fashion, dan juga ada empowerment dengan pengrajin-pengrajin ya, jadi ini luar biasa sekali. Nah, sekarang saya lemparkan pertanyaan kepada media ya, kepada media untuk langsung bertanya kepada panel. Ini saya lihat sudah ada 3 pertanyaan, tetapi kalau yang ingin nambah lagi boleh ya. Ini saya mau tanya dulu, ini Mbak Indah Handayani ini dari mana ya? Media apa ya? Coba nanti habis ini Mbak Indah, kalau ini semua di mute ya. Ya, Mbak Indah boleh di chat dulu ke kami, Mbak Indah dari media mana? Oh, dari Investor Daily. Waduh, ini pertanyaannya pasti berat nih kalau dari Investor Daily ya. Oke, ini pertanyaannya nih ya, nomor 1 ya, satu dari Mbak Indah dulu ya. Nomor 1 adalah tingkat kesadaran masyarakat mengenai fashion sustainability itu saat ini seperti apa? Ya, ini mungkin buat Mbak Samira dan Alia. Yang kedua, peningkatan minat akan produk fashion pre-love itu seperti apa dalam beberapa tahun belakangan, dan kategorinya apa yang paling banyak diminati, dan target Tinkerlust dengan strategi baru ini baik untuk transaksi maupun membernya bagaimana? Oke, silahkan dijawab. Jadi ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan Investor Daily ya, emang. Iya, berat. Oke, Samira mau jawab atau aku, Samira? Either or boleh. Mungkin I can answer about yang sustainability ya. Kalau kita ngelihat sustainability itu a term that's still very foreign. Maksudnya, I feel like kalau dibanding dari luar, Western, especially Europe and the United States, sustainability has been ingrained in them. Tapi kalau di Indonesia, it's still very new. Apalagi kalau waktu kita launch Tinkerlust pertama 5 tahun yang lalu, waktu kita mau messaging sebagai a sustainable fashion brand itu kurang diabsorb. A lot of people didn't understand what that meant. So I think kalau dibandingin 5 tahun yang lalu, sekarang we're much better. But I feel like it's still not a part of our daily lives. Kalau misalnya kita ngelihat trend fashion di 10 tahun ke belakang, kebanyakan itu di dalam fast fashion. So people are more used to buying because of style rather than quality, daripada kayak investment. So salah satu kayak our mission as a sustainable brand and as a sustainable company, it is to teach the community and to teach the society about how to make small changes in their life gitu. So I feel like it's still a big homework for all of us, and I feel like as an individual that believes in sustainability, we have to believe that even one change can really make a difference, because kalau misalnya kita bisa ganti persepsi dari 5 orang aja, that can really impact how fashion ecosystem is gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan tentang peningkatan minat akan produk fashion pre-love ya. Jadi selama berapa tahun belakangan ini tuh gimana sih minat terhadap pre-love, dan
kategori apa dan produk apa yang paling banyak diminatin? Oke, untuk barang-barang pre-love mungkin agak mirip ya dengan sustainability juga gitu loh. Ketika kita pertama kali baru muncul, itu juga belum begitu banyak, agak susah untuk mengajak orang berjualan, lebih susah lagi mengajak orang beli barang-barang pre-love gitu loh. Especially ketika kita minta ke orang-orang yang ketika berbelanja di Tinkerlust, diposting dong belanja di Tinkerlust, belanja OTD-nya tuh pre-love, itu masih agak malu tabu gitu ya. Agak malu, kenapa ya gue harus beli pre-love? Benar, stigmanya gitu. Tetapi kayaknya that's why Tinkerlust itu mengutamakan service kita di mana satu, kita mengkurasi barang-barang kita. Jadi ketika barangnya itu diterima di kita itu benar-benar melihat apakah barang itu layak jual atau tidak gitu loh. Bukan hanya karena oh ini barangnya bagus pasti udah langsung dijual. Jadi kita benar-benar ada proses yang kita perlu lihat. Jadi kita menjamin kualitinya juga. Dan kita ada jaminan gitu loh. Kalau misalnya nyampe ke customer terus customer nggak happy dengan barang yang diterima karena kondisinya atau karena apapun, itu mereka masih bisa ngembalikin dan kita kasih full refund gitu. Dengan adanya service seperti itu gitu loh, minat masyarakat tuh juga makin, atau trustnya masyarakat juga makin besar gitu. Oh ya, barang pre-love not necessarily beli barang jelek atau ini malu atau gimana gitu ya. Akhirnya jadi apa ya, jadi sesuatu, kalau menurut aku kayak hunting lagi, mencari harta karun gitu loh, menemukan barang-barang yang branded, barang yang bagus tapi dengan harga yang sangat miring gitu. Tapi selama 5 tahun juga kita terus mengadakan edukasi gitu loh. Itu benar-benar yang kita selalu ada, mau itu dulu offline, mau itu online, ada edukasi kenapa berbelanja pre-love itu nggak jauh beda gitu dengan berbelanja barang-barang baru gitu, karena kualitasnya kita jamin gitu. Nah, untuk kategori sama produk yang paling banyak diminati itu masih fashion, baju itu masih tinggi lah gitu loh. Tapi itu juga banyak kalau untuk barang-barang yang luxury, itu tas sama sepatu kali ya Mbak Usia yang diminati gitu. Apalagi kalau misalnya tasnya very luxury terus harganya miring banget dengan kondisinya masih oke, itu cepat banget laku di Tinkerlust. Oke. Nomor 4 targetnya nih. Target Tinkerlust dengan adanya strategi baru ini baik ke transaksi maupun membernya. Dengan strategi baru mungkin sama aja gitu dengan strategi kita yang selalu. Jadi kita satu adalah we always listen to our customer gitu loh. Kita pengen denger juga apa sih minat dari customer kita, apa sih yang dicari gitu loh. Seperti kayak kategori aja tuh kita juga nambah, kita semakin nambah, or even brand apa yang ditambah itu based on feedback yang kita dapatkan dari pembeli kita juga gitu loh. Nah, untuk strategi baru ini of course dari sisi transaksi kita adalah dari sisi Tinkerlust ada promonya, ada yang lain-lainnya gitu loh. Tapi untuk membernya sendiri kita juga memberikan kayak promo diskon juga untuk member-member kita gitu. Tapi yang memang yang sebenarnya yang aku inginkan banget dari strategi baru ini adalah membuka mata masyarakat lebih besar lagi ya mengenai sustainability brand ini gitu, membeli barang-barang yang sustainable ini gitu. Enggak cuma dari pembelinya tetapi juga para pengrajin, para pelaku fashion, para fashion designer itu juga makin terdorong untuk menciptakan karya yang ramah lingkungan juga gitu loh. Dan kita menjadi portal destinasi mereka untuk berjualan barang-barang itu karena kita memiliki visi yang sama. Itu sih yang aku harapkan banget dari campaign ini. Oke, terima kasih Mbak Alia. Ini ada pertanyaan dari Mbak Stevi Youngster ID. Nah, bagaimana sih sebenarnya Tinkerlust memilih brand yang bekerja sama dalam strategi ini? Ada syaratnya? Dan tadi sih kalau tadi udah dijawab ya bahwa brand ini yang pertama emang 14 dan akan bertambah, tapi mungkin bisa dipaparkan ya ke depannya niche in short future ini kira-kira akan nambah berapa banyak sih dan apakah akan ada kategori baru gitu. Oke, kalau misalnya untuk nambah udah pasti gitu karena ketika kita ngobrol dengan, jadi selama 2 bulan ini we were talking to a lot of various brands yang memiliki tadi visi misi yang sama dengan kita gitu loh. Kayak aku reach out ke Kara, ngobrol kayak Kara waktu itu kita sejam ngobrol gimana sih Kar gitu loh, kayak ini nih I feel like kayak we work with PVRA sebelumnya gitu loh dan pengen banget PVRA pasti masuk ke sini karena I feel like kayak the brand itself
speak untuk kayak bisa dipakai untuk santai, bisa dipakai untuk rapi, mau liburan itu bisa banget gitu. Kalau dengan sejauh juga, to be honest, this is been my dream gitu untuk kerja sama Mbak Citra, even kayak lasir atau apapun selalu yang otak yang pertama itu sejauh, karena I really look up dengan brand sejauh itu karena I think messaging mereka is very strong in terms of sustainability gitu loh, and kayak I'm really happy gitu loh sekarang kita bisa berkesempatan bekerja sama gitu. Tapi ketika kita memilih 14 brand ini, kita benar-benar melihat apakah brand ini sesuai dengan visi misinya aja sih Mbak Osi gitu loh. Tapi aku mengerti juga tidak semua brand mungkin bisa untuk saat ini gitu ya, bisa mempunyai akses ke bahan-bahan yang sustainable gitu. That's why we also work with brands yang menurut aku slow fashion aja gitu loh, jadi long lasting gitu loh, bisa dipakai di occasion yang berbeda gitu loh. Jadi kita gimana ya, kita pecah lagi lah gitu, nggak hanya memakai bahan sustainable tapi juga visi misinya tuh sama lah. Tapi ya kita ini nanti kedepannya juga terus ingin menambah, even ada beberapa brand yang tadinya pengen ikutan di bulan September ini, tapi karena pandemi ini dan belum bisa ngasih barang ini, jadinya diundurin nanti di bulan Oktober. So you will see in Oktober, November dan kedepannya akan barang baru ya. Ya. Ada terus. Okay. I don't think it's only the 14 brands. I think we're continuously going to add more and more, and hopefully more brands will be aware to change their mindset juga. So there's going to be more and more sustainable brands. Iya. Oke. Ini ada dari Mbak Yeni Yusra dari Daily Social ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Sebenarnya tren platform dari pre-love saat ini tuh seperti apa? Ya, jadi tren pre-love itu kita ada beberapa saya tahu ya pemainnya. Terus yang kedua, selain dengan Tomorrow UOB Bank, kolaborasi dengan siapa lagi yang akan dituju? Terus yang ketiga, target. Nah, ini targetnya ini lebih kepada siapa nih target dari Tinkerlust ini? Apakah ke influencer atau segmen premium atau ke semua orang gitu? So kalau misalnya kita ngelihat trend platform, dari kita launching ada beberapa platform ya, but I feel like Tinkerlust itu yang concentrate on female fashion. Female fashion dari yang Zara sampai Hermes ini. Kalau kita ngelihat horizontal marketplaces yang emang pre-love, mereka tuh jual semua dari mobil, dari elektronik gitu. So and also their audience, their customers tuh male and female. Ada juga platform-platform yang khusus luxury doang gitu. So it's more for female, but they only focus on luxury. So kalau kita ngelihat dibanding Tinkerlust itu we're focusing on everything that is female related dengan brand or designer. So kalau kategori-kategori yang masuk ke kita tuh beauty, skincare, and only the fashion products. Tapi kalau misalnya kita ngelihat tren-tren konsumen, I think that they're much more open to shopping pre-loved sekarang, second hand, and mereka lebih bangga juga karena mereka tuh lebih sadari juga tentang smart shopping, and customers that come onto pre-loved websites, mereka tuh customers that like to compare. Jadinya mereka tuh udah very, very much digital savvy to look at other websites to see which is the best deal. Dan juga kalau melihat di Tinkerlust, we've always prided ourselves on very good UI UX. So kalau misalnya belanja, itu bukan kayak shopping second hand atau thrift shopping, but when you look on our website, it's very comparable to any other fashion website. We really take care of the user experience, the shopping experience, karena kita ngerti juga bahwa wanita kalau shopping itu mereka nggak mau nyari-nyari yang susah, mereka kayak lebih pengen diladenin dengan baik gitu. So even though we're selling second hand, the experience is still very much luxury and branded gitu. Ya, aku juga suka kok belanja pre-love. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Aas. Cuma Mbak Aas dari media mana ya? Belum kurang ditulis. Ini sorry Mbak Osi, ini dari Mbak Yeni ada pertanyaan kedua, ketiga mau dijawab Mbak? Oh iya benar, ini selain dari Tomorrow. Oke, kelewat ya. Tomorrow sama Target ya. Kolaborasi siapa yang akan dengan siapa lagi yang akan dilancarkan? Yeah. Oke, untuk sekarang ini, untuk memang strategi bisnis baru ini, selain dengan Tomorrow, kita bekerja sama juga dengan Makeover.
Jadi kita untuk ini memang hanya 2 dari sisi yang kita support kita dari Tomorrow dan sama Makeover. Yang lain kita bekerja sama dengan banyak media partner dari Bazaar, Cosmopolitan, Her World, Cosmo, Face to Fit, Femela, Popbella, basically itu. Nah, sama satu lagi nih berarti ya, target pengguna apakah lebih influencer dan segmen premium atau semua. Nah, memang kalau masuk ke website kita itu banyak, bukan banyak ya, ada di bawahnya itu influencer yang ada di Tinkerlust. Memang kita bekerja sama tuh setiap bulannya, ada berapa ya, saya 20-30 influencer ya tiap bulannya. Tapi majority of our seller or even our buyer itu adalah wanita biasa, bukan influencer or artis gitu loh. Is any women, karena aku tahu hampir semua wanita pasti punya barang yang pasti pengen di recycle atau pengen didaur ulang lah lemarinya, dan semua wanita pasti ingin berbelanja dengan a very good deal gitu loh. Jadi target kita sama sekali tidak hanya ke influencer or artis. Nah, segmennya apakah premium atau semua? Semua gitu. Barang yang dijual di Tinkerlust itu dimulai dari harganya tuh dari 40.000 sampai ratusan juta ada gitu loh. Karena kita brand yang kita terima itu benar-benar dari local brand sampai luxury brand gitu. Tapi memang kalau untuk local heroes ini, karena ini brand baru semua ya, kita bekerja sama dengan local brand, bukan barang-barang pre-love tetapi barang-barang baru. Itu pricing range-nya itu dari harga sekitar 300.000 up sampai harga 2 juta gitu yang dijual di kita. Oke. Ya, makasih penjelasannya Mbak Alia. Ini ada pertanyaan dari Mbak Aas, kurang jelas ini dari media mana. Untuk brand yang ikutan nih, berarti brand supporter pertama ya. Apakah desain dan bahan yang masuk ke Tinkerlust berbeda dengan bahan yang dijual di luar? Jadi maksudnya apakah yang dijual di Tinkerlust itu di platform Tinkerlust itu khusus gitu dan nggak ada di tempat lain? Ini aku mungkin jawab sedikit, tapi nanti aku juga mungkin Mbak Kara, Mbak Citra bisa explain juga. Kalau dari brand yang lain, memang ada beberapa brand yang masuk tidak eksklusif dengan Tinkerlust. Jadi barang-barang yang dijual di Tinkerlust itu available mungkin di platform lain atau tidak eksklusif lah, nggak kolaborasi khusus gitu. Tapi majority of the brand yang ikutan itu mengeluarkan eksklusif line atau eksklusif SKU atau produk, ada 1-2 produk yang memang hanya dijual di Tinkerlust. Tapi mungkin dari PVRE atau dari sejauh bisa menjelaskan lagi ya. Ya, silakan Mbak Citra, barangkali bisa menjelaskan apakah barang-barang yang ada sejauh itu ada yang dijual khusus hanya di Tinkerlust saja. Begitu juga dengan Mbak Kara setelah ini ya. Ya Mbak Citra. Jadi sejauh ini yang barang-barang yang kita jual kali ini adalah barang-barang namanya circularity Mbak, namanya circular fashion. Jadi kita di mana biasanya kan orang tuh kalau pada umumnya kalau membuat produk itu kan linear ya Mbak ya, jadi dari bikin pakai buang gitu, itu garis lurus. Nah sekarang kita ini melakukan namanya circularity, begitu juga yang seperti yang Tinkerlust lakuin kan dengan pre-love ini gitu. Jadi semuanya berputar supaya mengurangi terbuang terlalu cepat gitu. Nah jadi di sini kita memakai kain-kain sisa dari produksi kita. Jadi kain-kain perca itu semuanya kita bikin, dan khusus untuk Tinkerlust ini kita bikin koleksi aksesoris, dimana kita sebelumnya belum pernah bikin aksesoris, kita lebih bikinnya baju gitu. Jadi kali ini dari kain-kain ini gemes-gemes banget, aku juga gemes gitu ngeliatnya. Jadi saya orangnya sebenarnya nggak terlalu pakai aksesoris, tapi setelah ngeliat kain-kain perca ini yang khusus koleksi buat Tinkerlust ini lumayan, boleh juga ya pakai anting buat Zoom call gitu kan, nggak apa-apa juga ya di rumah gitu. Jadi memang khusus untuk Tinkerlust sih gitu. Ya, terima kasih Mbak Citra. Gimana kalau Mbak Kara? Kalau dari PVRE kita juga akan ngeluarin produk yang eksklusif khusus kita buat untuk Tinkerlust. Mulai tahun lalu tuh kita nyoba untuk sourcing bahan-bahan yang lebih sustainable, bahan-bahan yang belum pernah kita pakai. Jadi we work on new materials lah.
pada saat itu kita nemuin satu material yang menarik banget, yaitu beads yang terbuat dari recycled glass. Jadi botol-botol kaca bekas minuman, bekas parfum, bekas pokoknya botol apapun yang terbuat dari kaca dikumpulin sampahnya, itu dileburin, dicairin, dibentuk sampai dia akhirnya jadi glass beads. Pas kita nemuin itu, kita udah pernah pakai beads ini sebelumnya, tapi ketika kita kerja sama Tinkerlust, kita langsung keluarin lagi tuh semua stoknya supaya kita bisa bikin sesuatu yang mencoba untuk lebih inline juga dengan stylenya Tinkerlust. Modelnya sendiri akan lebih berani dibanding model-model kita sebelumnya. Kayak aku bilang tadi, market kita tuh pasti udah ngikutin kita dari dulu yang lebih aman lah. We believe that marketnya Tinkerlust tuh lebih fashionable dibanding marketnya PVRA sendiri. That's why we try to create something yang lebih eye-catching, warnanya tuh juga lebih ngejreng yang sebelumnya mungkin customer kita nggak pernah lihat. Jadi akan ada heels, siapa tahu kan yang mau di rumah masih jalan-jalan pakai heels buat dapat mungkin mau ke meja makan sama suaminya biar kerasa kayak lagi dining outdoors. Tapi dua lagi tuh lebih ke sandal-sandal yang nyaman yang bisa dipakai di rumah. Karena even kita taruh beads-nya itu kita bikin removable. Jadi orang bisa nyesuaiin mereka mau pakainya itu ke acara apa gitu. Ketika mereka mungkin mau pakai keluar yang lebih dressy, bisa mereka pasang gitu ya. Tapi ketika mereka misalkan cuma mau buat di rumah aja gitu, keluar untuk berkebun atau ngapain di rumah mereka mau pakai sandal, itu juga bisa. Karena kita bikin ada juga satu yang dari sole yang benar-benar nyaman gitu, bisa dipakai everyday. Jadi dibikin lebih fleksibel juga, menyesuaikan dengan keadaan sekarang sebisa mungkin. Oke, terima kasih Mbak Kara, luar biasa sampai dibikin koleksi khusus untuk Tinkerlust ya. Karena percaya di Tinkerlust itu sangat fashionable. Tapi saya percaya loh orang-orang yang masuk ke Tinkerlust itu fashionable karena mereka kepingin barangnya baru lagi, ada lagi gitu ya. Muter terus gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Dian, dari Vimela. Yang pertama, persepsi orang dengan sustainable product itu mahal. Apakah benar demikian? Terus gimana caranya Tinkerlust sejauh mata memandang dan PVRA menghadapi persepsi ini? Jadi persepsi tentang bahwa sustainable itu mahal. Terus yang kedua, untuk virtual fashion show, konsepnya sendiri akan seperti apa? Oke, yang nomor satu mungkin dijawab sama Tinkerlust dulu, terus lanjut ke Mbak Citra, dan lanjut ke Kara. So sebenarnya kalau mau belanja sustainable, it's as easy as shopping thrifting di Tinkerlust, dan banyak banget brand-brand kita tuh malahan lebih murah kan daripada kalau beli belanja baru. So I think it's about the messaging of designers as well. Ya. Iya, karena mungkin kayak Samira bilang gitu, mungkin karena kita kan sebagai platform ya, bukan yang creating the product gitu loh. So I feel like being sustainable itu tidak perlu dengan berbelanja pre-love aja, you're already contributing to sustainability gitu. Ya, memperpanjang umur produk itu gitu. Jadi mungkin dari sisi kita gitu bisa rental gitu, kalau nggak mau beli mau ngerent aja gitu loh. Jadi or even sekarang ini berbelanja, kalau menurut aku dengan kita bekerja sama dengan local brand yang sustainable, pricing range aja juga berbeda-beda gitu loh, nggak harus yang semuanya mahal atau nggak yang semuanya murah. So I think benar-benar beragam juga. Tapi mungkin dari Kara, Mbak Citra bisa dari sisi brand kali ya bisa angle yang berbeda ya. Oke, dari Mbak Citra sendiri bagaimana nih persepsi dengan sustainable product itu mahal? Gini, karena kita menggunakan bahan yang berkualitas, tentunya. Sebelumnya gini. Jadi tahun 2019 itu Greenpeace Diverse Clean Action itu melakukan penelitian sampah di Indonesia di 49 perairan. Kemudian hasilnya tentunya kalau berdasarkan pieces masih sampah benda sekali pakai ya, seperti plastik atau styrofoam gitu. Tapi kalau berdasarkan berat, sampah terberat itu 55,9% adalah tekstil. Dan tekstil itu susah untuk diangkat atau dibersihin karena kan dia kain itu kalau kena air tuh kan dia jadi tambah berat ya, jadi ngangkatnya tuh susah sekali, belum nanti dia nyangkut-nyangkut di karang, di kayu-kayu gitu, di pohon gitu. Jadi
Dan rata-rata sampah yang ditemukan itu adalah sampah tekstil yang terbuat dari polyester. Gitu. Kenapa polyester? Karena polyester itu kan mengandung plastik ya, jadi dia tidak bisa hancur. Dan kalaupun dia nantinya terurai, dia akan jadi mikroplastik dan itu dimakan sama ikan, dan ikannya kita makan dan kita makan plastik gitu. Jadi memang kebanyakan brand itu menggunakan polyester karena dia memang harganya sangat terjangkau gitu. Tapi ujungnya adalah dia menjadi sampah abadi dan dan menyakiti kita semua gitu. Nah, jadi kalau dibilang mahal apa enggak, tentunya bahan-bahan yang kita pilih yang lebih ramah lingkungan itu sayangnya memang masih harganya lebih mahal gitu. Jadi misalnya kita menggunakan tencel, kita menggunakan linen gitu, atau cotton, itu tidak sangat terjangkau seperti polyester gitu. Jadi dan kenapa? Karena dia pengolahannya pada saat proses pembuatannya itu dia lebih prosesnya itu lebih banyak menggunakan waktu dan energi dan proses gitu supaya dia nantinya nggak jadi sampah seperti itu sih gitu. Jadi tapi yang penting adalah gini, memang mungkin beberapa produk ada yang harganya lebih tinggi ya dibanding produk misalnya fast fashion gitu. Tapi dia adalah barang-barang, contohnya kita beli di Tinkerlust gitu. Kita beli produk yang jelas terbukti bisa dipakai untuk waktu yang panjang gitu. Jadi seandainya kita pun nih misalnya kita kan senang belanja ya, perempuan ya, wanita, apalagi patah hati, sedih atau stres gitu, pasti belanja langsung seneng gitu otomatis gitu. Jadi mungkin pada saat kita beli dengan pendapatan kita yang berapapun itu, yang penting adalah sebenarnya balance ya. Jadi mungkin kita masih tetap punya produk-produk yang bahannya mungkin kurang ramah lingkungan, tapi kita juga punya ngebalance dengan produk-produk lokal yang memang memilih bahannya ramah lingkungan, atau yang kalau kita mau memiliki produk selama minimal 10 bulan aja, jadi kita nggak langsung buang, itu kita udah ngurangin emisi karbon gas sebanyak 10% gitu. Jadi yang paling penting adalah masa pakainya tuh panjang, seperti produk-produk yang di Freelove yang ada di Tinkerlust itu kan terbukti emang panjang kan, jadi mereka udah pasti sangat ramah lingkungan gitu. Dan sebenarnya kita sejauh mata memandang itu, perjalanan untuk bisa menjadi sebuah brand yang sustainable itu sangat panjang gitu. Karena menjadi sustainable itu kan kita mesti mikirin istilahnya bensinnya, terus begitu pemakaian listriknya, itu semuanya kita masih pakai fossil fuel gitu. Jadi kita masih menjadi sustainable itu menjadi sebuah cita-cita, tapi kita melakukan hal apapun yang kita bisa untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Citra. Jadi kalau penjelasan dari Mbak Citra itu emang harga bahan dasarnya itu lebih tinggi dibanding produk-produk dari polyester ya. Tetapi harus dilihat juga value-nya ya. Value-nya itu lebih tinggi juga gitu loh. Karena akhir-akhirnya ujung-ujungnya adalah jatuh ke diri kita sendiri. Lingkungan menjadi lebih sehat dan seperti kata Mbak Citra ya, kita juga makan ikan mungkin kemungkinan besar ya udah tidak ada yang mengandung polyester yang ujung-ujungnya kita tuh seperti makan plastik gitu. Jadi harus dilihat juga antara si harga ini dengan value yang akan kita dapat. Oke, kalau Mbak Kara bagaimana nih pendapatnya? Mungkin kita sebagai brand tuh kalau dari PBRA mencoba untuk sebisa mungkin sharing ceritanya ke customer gitu. Kenapa harganya segini gitu. Karena tentu ketika produk yang mirip atau serupa hadir dengan harga yang lebih murah, orang kan tergoda kan. Even mungkin kita sebagai pebisnis juga agak tergoda. Wah, kok di sebelah bisa jualin harga lebih murah gitu. Untuk mempertahankan kualitas barang supaya bisa dipakai dengan jangka waktu yang lebih panjang, itu kan pasti ya secara cost juga pasti ada lebih tinggi. Jadi ya itu, kita nggak capek-capek untuk sharing ke customer kita kayak kenapa ini tuh kulit asli perawatannya gimana, bisa dipakai berapa lama, bisa dipakai panjang sekali. Karena even ketika kita PBRA tuh masih sangat amat kita tuh masih di tahap belajar untuk menjadi sustainable. Kita mencoba di mana kita bisa rubah untuk jadi lebih
sustainable. Hal kecil aja, misalkan kita waktu itu memperbaiki packaging kita, yang tadinya beads itu kan harus dilindungi ketika pengiriman supaya dia nggak rusak. Jadi tadinya hal yang paling masuk akal adalah pakai bubble wrap. Tapi itu kan sebenarnya itu adalah sampah yang ujung-ujungnya kayak akan menumpuk gitu sedikit, tapi lama-lama dia akan jadi banyak gitu. Nanti kita jadi part of the problem juga gitu sebenarnya. Dengan hal kecil sih, bubble wrap itu yang waktu itu satu-satunya plastik yang masih kita pakai. Akhirnya kita mikir ya udah kita ganti jadi kain gitu, kain dan bahan yang agak tebal, ada clipnya jadi bisa ngelindungin beads-nya. Tapi kan harganya naik, itu tuh customer tuh bisa, kenapa nih kok tiba-tiba ada kenaikan harga, hal kayak gitu. Makanya pasti kita bantu untuk sharing dan cerita kenapa gitu. Karena menurut kita ya ketika membeli barang kita harus bikin mereka percaya kalau ini adalah investasi. Bukan investasi beli barangnya aja gitu ya, mungkin juga investasi in terms of relationship gitu, kita build relationship sama mereka, dan jadi mereka ngerti kayak, oh kenapa sih kita melakukan hal A, kenapa sih kita melakukan hal B gitu. Dan so far sih customer kita menurut saya cukup understanding ya, ketika kita ngejelasin kenapa kita pernah tuh waktu itu tiba-tiba kita udah nggak ngasih kantongan plastik lagi waktu kita bikin pop-up store. Itu juga sempat menjadi pertanyaan gitu, kenapa kok nggak boleh kan, saya mau masukin ini. Itu emang benar-benar harus sabar menjelaskan, tapi ketika kita jelasin apa sih the bigger picture-nya gitu, customer pasti juga akan mengerti dan akan mendukung juga. Oke, ya terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Oh iya, untuk virtual fashion show dulu nih, poin kedua aku jadi kelupaan. Konsepnya apa nih? Konsepnya apa ini sebenarnya? Kalau diceritain konsepnya nanti jadi nggak surprise lagi. Jadi sebenarnya pengen pada nonton juga gitu. Tapi mungkin kalau sedikit aku cerita, konsepnya itu modelnya fashion film. Jadi nggak seperti fashion show yang biasa. Karena ya ini brandnya tuh ada banyak, ada 14. Terus bayangin kalau dari satu brand itu ada berapa koleksi, ada berapa SKU, jadi it's gonna be a long fashion show gitu. Jadi kita buat ini konsepnya fashion film, mengangkat 14 brand ini dengan memperlihatkan mungkin bisa dibilang nggak seluruh koleksinya, tapi beberapa barang yang nanti akan dijual di Tinkerlust. Jadi modelnya fashion film. Tapi untuk lihat lebih lanjutnya, aku pengen hopefully teman-teman media semua juga bisa nonton nanti tanggal 24 jam 5 di YouTube-nya Tinkerlust. Oke, jadi diulang lagi ya, ini tanggal 24 September jam 5 sore di YouTube-nya Tinkerlust. Tapi nanti kalau misal setelah jam 5 dia akan tetap di situ kan ya? Kalau misalnya ada rekan yang terlewat ya. Ya, oke. Jadi jangan lupa ya untuk mampir ke YouTube-nya Tinkerlust tanggal 24 September jam 5 untuk menyaksikan sendiri seperti apa sih konsep dari fashion show virtualnya dari Tinkerlust ini. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir kali ya dari Mbak Yeni Yusra Daily Social. Ini agak berat juga pertanyaannya nih ya. Saat ini berapa sih monthly active user-nya dari Tinkerlust? Terus ada berapa seller, ada berapa buyer saat ini? Oke, terus yang kedua, apakah ada rencana mengeluarkan aplikasi? Terus yang ketiga, rencana fundraising ini tahun ini. Oke, silahkan dijawab. Tahun ini Mbak Yeni fundraising tinggal berapa bulan lagi loh? Kayaknya sih nggak mungkin tahun ini ya. Oke, Mbak Alia silakan. Mbak Alia atau Mbak Samira yang akan jawab. Okay, so berapa active user per bulan? Usually we get around 200,000 active users per month, dan buyers sekitar 3.000 sampai 5.000 ya. Sekarang kita udah sekitar segitu. It varies, but the transactions biasanya lebih. Apakah ada rencana meluncurkan aplikasi? Belum ada sih, soalnya kalau misalnya maybe in the future, but right now we're concentrating on our web, and kalau kita design it's always for mobile first, but not an application. Karena kalau misalnya kita ngelihat application, it's like competing with Gojek gitu, and I don't think that we're there yet gitu. So we're not going to be investing in an application. Apakah ada apalagi? Oh, fundraising. No, we're not going to be fundraising. Alhamdulillah kita udah selesai fundraising
right before the pandemic, actually we closed Januari. Jadinya we will not be fundraising. Fundraising is very difficult. It takes time from the founders. Kita benar-benar mau konsentrasi banget dengan new strategy, dan karena alhamdulillah kita sudah selesai fundraising di bulan Januari kemarin, kita tidak ada rencana mau fundraising buat tahun ini atau nggak tahun depan. Kayaknya belum lagi. Oke, segitu pertanyaannya. Mungkin yang akan diperjelas tadi kenapa saingan dengan sempat disebut tentang saingan dengan Gojek itu maksudnya Mbak Samira itu adalah karena beberapa orang itu handphonenya kan mempunyai memori yang terbatas ya. Jadi kalau dia harus keep beberapa aplikasi, pasti yang dia keep adalah aplikasi yang tiap hari dibuka gitu. Jadi kenapa di sini Mbak Samira mention about Gojek, pasti yang pertama akan ditaruh ya aplikasi yang sehari-hari, yaitu Gojek, seperti Grab gitu ya, aplikasi yang atau bahkan mobile banking yang ada di situ duluan ketimbang aplikasi Tinkerlast. Jadi mungkin Tinkerlast akan mempergunakan waktunya untuk fokus yang lainnya. Oke. Yes. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan media masih ada pertanyaan lagi, bisa dikirimkan lewat email. Bisa lewat ke email saya, atau nanti di press release itu ada beberapa nomor email yang bisa dikontak. Boleh silakan langsung di situ aja untuk mendapatkan pertanyaan lebih lanjut. Selebihnya mungkin kita akan berfoto bersama kali ya. Sebentar. Jadi setelah acara ini berakhir, ya, teman-teman akan mendapatkan press release. Kita akan kirim press release dan juga kita akan kirim fact sheet. Jadi untuk teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut siapa aja sih ke-14 brand ini dan berikut deskripsi singkatnya. Dan juga kita akan mengirimkan voucher belanja di Tinkerlast senilai 100.000 tanpa minimum spending. Jadi bisa langsung belanja ini ya. Oke, untuk mengikuti Fashion Talks juga ya, teman-teman bisa melalui loket.com untuk membeli tiketnya atau menghubungi tim kami Nurul melalui WhatsApp. Mungkin tim Tinkerlast ada yang bisa menuliskan nomor WhatsApp-nya Nurul di message supaya teman-teman bisa lihat sekarang. Ya, terus selesai registrasi akan mendapatkan email untuk mendapatkan dengan link Zoom di dalamnya. Oke. Dan kalau untuk pengen tahu Fashion Talk-nya itu apa aja, silahkan mengunjungi Instagramnya dari Tinkerlast ya. Jadi ininya @Tinkerlast ID ya. Jadi Tinkerlast ID gitu ya, Tinkerlast ID buat account-nya daripada Tinkerlast. Oke. Aku tambahin dikit ya Mbak, Fashion Talk-nya yang pertama ini tanggal 25. Jadi kalau mau register langsung tanggal 25 ini kita akan ngobrol sama dari Tomorrow. Jadi kita ngobrolin tentang financial. Tapi kita juga ada kedatangan 2 tamu dari local brand, dari Tulola, ada foundernya Franka, dan dari Mashiro ada Kati, sama ada dari influencer kita Alika, sama moderatornya Mbak Osi lagi. Oh iya, nanti ketemu saya lagi ya tanggal 25 ya. Ya, hari Jumat. Ya, nanti ini sudah ada di message ini untuk bagaimana caranya untuk kalau mau ikutan yang talks ya, Tinkerlast Talks. Tapi kalau untuk fashion show-nya jangan lupa tanggal 24 ya. Tanggal 24. Tanggal 24 fashion. Ya, tanggal 24 jam 5 sore. Ya 5 sore di YouTube-nya Tinkerlast. Oke. Sebelum kita tutup acaranya, mungkin boleh kita mau lihat siapa aja partisipannya untuk kita foto bersama. Oke, silakan, ini sudah dibuka semua. Tim Tinkerlast. Kayaknya kalau dari ini nggak bisa deh Mbak, attendees. Oke, kita nggak bisa lihat ya. Oke, boleh kita di chat? Oh, oke. Ya. Jadi berarti dari panelis aja kita foto. Ya. Oke. Ya. Ini karena saya nggak bisa lihat, ini tim Tinkerlast.
Oh oke, ya. Oke, kita skip ya untuk foto bersama. Untuk foto bersama ini. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari rekan-rekan, semua dari rekan-rekan media. Terima kasih kepada Mbak Citra dan Mbak Kara yang meluangkan waktunya untuk datang siang hari ini. Jangan lupa kepada rekan-rekan media untuk kalau mau register Tinkerlast Talk itu, Fashion Talk, dan juga untuk nonton virtual fashion show-nya. Oke, saya Osi, saya undur diri dulu untuk hari ini. Sampai kita bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Kara, kasih Mbak Citra, kasih teman-teman media semua. Thank you semua. Ya, dah.